Kita semua kan tahu ya, ada perbedaan besar antara jadi kaya beneran sama sekedar punya gaji yang cukup. Tapi apa sih sebetulnya yang jadi pembeda utamanya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, kita renungin sebentar. Gimana kalau ternyata rintangan paling besar yang selama ini menghalangi kita buat membangun kekayaan, Itu ternyata bukan soal seberapa gede angka di slip gaji kita setiap bulan. Nah, ini dia gagasan inti yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Steve Burns, seorang pemikir keuangan, merangkumnya dengan pas banget. Kesenjangan ini tuh bukan soal siapa yang kerjanya paling keras atau siapa yang IQ-nya paling tinggi. Bukan. Ini semua soal kebiasaan, soal cara kita mikir, dan soal disiplin menerapkan pemahaman tentang uang. Setiap hari. Oke, kita mulai dari konsep yang paling dasar ya, permainan aset. Ini intinya adalah soal mengubah total cara pandang kita soal duit. Konsepnya simple banget, tapi ini yang mengubah segalanya. Coba bayangin deh, aset itu kayak pohon uang di halaman rumah kita. Dia kerja buat kita, ngasilin buah terus. Nah, sebaliknya, liabilitas itu kayak lubang di halaman yang sama, yang justru harus terus-terusan kita timbun pakai uang kita. Dan disinilah kita lihat dua jalur yang beda banget. Orang kaya itu pakai pendapatan mereka buat beli lebih banyak pohon uang, entah itu saham, properti, atau bisnis. Sementara itu, kelas menengah seringkali pakai pendapatan ekstra buat beli lebih banyak lubang, mobil yang lebih keren, liburan yang lebih mewah, yang ujung-ujungnya malah butuh lebih banyak uang lagi buat perawatannya. Terus, dampaknya di dunia nyata apa? Gini, aset itu membangun kekayaan buat Anda 24 jam sehari, bahkan pas Anda lagi tidur. Kalau konsumsi, ya senengnya cuma sebentar, tapi ngikat kita sama cicilan dan biaya di masa depan. Ujung-ujungnya, satu jalan itu menuju kebebasan finansial, sementara jalan satunya lagi justru memperkuat ketergantungan kita sama gaji bulanan. Semua ini sebenarnya cuma soal pertanyaan yang kita tanyain ke diri sendiri sebelum ambil keputusan finansial. Orang kaya nanya, barang ini bakal nambahin pemasukan gue nggak ya? Sementara kelas menengah nanya, gue sanggup bayar cicilannya nggak ya? Coba deh perhatiin perbedaannya. Dari fokus membangun pendapatan, jadi cuma sekedar ngatur pengeluaran. Oke, berikutnya kita geser dari apa yang kita beli ke kapan kita mikirinnya. Ini soal memainkan permainan tak terbatas, di mana waktu itu bukan lagi musuh, tapi justru jadi sekutu kita yang paling kuat. Orang kaya itu mikirnya dalam hitungan dekade, bukan bulan. Mereka nanam modal, terus dibiarin aja gitu, biar tumbuh berlipat ganda lewat keajaiban compounding. Sebaliknya, banyak dari kita terlalu fokus sama kebutuhan jangka pendek. Akhirnya sering banget kita cabut benih investasi yang baru mau tumbuh cuma buat bayarin keinginan sesaat. Tentu aja, buat bisa mainin permainan jangka panjang ini ada satu harga yang harus dibayar. Ada satu otot mental yang perlu dilatih. Namanya kemampuan buat menunda kepuasan. Nggak dapat senengnya sekarang demi hadiah yang jauh lebih besar nanti di masa depan. Nah, yang menarik di sini itu ada konsep biaya hantu. Jadi, buat orang kaya, mobil seharga 500 juta rupiah itu bukan cuma soal kehilangan duit segitu. Bukan. Itu artinya kehilangan potensi miliaran rupiah yang bisa dihasilkan sama uang itu 20 tahun dari sekarang. Jadi, setiap kali kita naikin gaya hidup pakai uang yang harusnya bisa diinvestasiin, kita itu sebenarnya lagi neken tombol reset di mesin compounding kita. Pergeseran pola pikir yang ketiga ini, ini mungkin yang paling mengubah segalanya. Ini soal pindah dari mentalitas seorang karyawan jadi mentalitas seorang pemilik. Tapi ini bukan berarti semua orang harus bikin bisnis ya. Ini soal cara mikir. Fokus Anda itu cuma nukerin jam kerja Anda sama uang, atau fokus Anda itu membangun atau memiliki sesuatu, mau itu saham, properti, atau sistem yang bisa kerja buat Anda tanpa perlu kehadiran fisik Anda. Yang satu menciptakan kebebasan, yang satunya lagi melanggengkan ketergantungan. Dan kalau kita jadi pemilik, artinya kita juga harus mengubah hubungan kita sama yang namanya resiko. Kuncinya itu bukan lari dari resiko, tapi belajar buat menari bareng resiko secara cerdas. Coba lihat deh, dua pendekatan yang kontras ini. Orang kaya itu ngelola resiko dengan cari peluang di mana potensi untungnya jauh lebih gede daripada potensi ruginya. Mereka bukan judi, mereka ngitung. Di sisi lain, kelas menengah sering kejebak di dua kutub. Entah terlalu takut ambil resiko sampai uangnya habis dimakan inflasi, atau malah nekat ngejar tips saham tanpa ngerti apa-apa. Nah, ini membawa kita ke aturan nomor 1 di buku pegangan orang kaya,
Jangan pernah kehilangan modal. Jadi bukan cari untung sebesar-besarnya, tapi lindungi dulu apa yang udah kamu punya. Kenapa aturan itu penting banget? Soalnya, matematika itu nggak bisa bohong. Kalau investasi Anda anjlok 50%, Anda itu nggak butuh untung 50% buat balik modal, bukan. Anda butuh keuntungan 100% penuh cuma buat balik ke titik awal. Makanya, menghindari rugi besar itu jauh lebih penting daripada ngejar untung fantastis. Oke, kita udah bedah nih perbedaan cara mikirnya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita ubah semua ini jadi tindakan nyata? Yuk, kita susun jadi semacam buku panduan praktis. Tapi, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, ada satu fondasi yang harus kuat dulu. Komitmen buat jadi pembelajar seumur hidup. Aturan main di dunia keuangan itu selalu berubah. Dan pengetahuan adalah satu-satunya aset yang nggak akan pernah bisa diambil dari Anda. Ini dia 4 kebiasaan barunya. 1. Pasang filter aset atau liabilitas setiap kali mau beli barang mahal. 2. Pakai kacamata 10 tahun buat lihat dampak jangka panjang dari setiap pilihan keuangan Anda. 3. Ubah pandangan soal resiko. Belajar kelola, jangan dihindari. Dan yang paling penting, nomor 4, luangkan waktu buat belajar soal uang. Sama kayak Anda ngeluangin waktu buat kerja atau olahraga. Pada akhirnya, semua kembali ke gagasan yang sangat kuat ini. Membangun kekayaan itu bukan lomba lari siapa yang gajinya paling gede, tapi ini adalah seni buat mengoptimalkan setiap rupiah yang udah ada di tangan kita. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah prinsip-prinsip ini berhasil, karena sejarah dan data udah ngebuktiin itu. Pertanyaan yang sebenarnya, yang cuma bisa dijawab oleh Anda sendiri adalah, apakah Anda mau memulainya? Hari ini,